Selamat malam. Selamat malam. Malam. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama meskipun hanya melalui daring, tetapi kita tetap bersyukur karena masih bisa bersama pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Marius Pramana. Mungkin ada yang sudah kenal? Sudah tadi dibaca. Sudah dibaca. Baik, langsung saja pada malam hari ini marilah acara kita mulai dengan berdoa. Untuk itu kepada Mbak Odi mungkin bisa membuka dengan berdoa. Monggo Mbak Odi. Wah, banyak yang senior loh Pak Marius. Monggo Mbak Odi. Maaf, saya akan mengawali. Monggo, Romo, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, kita awali pertemuan online malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan atas kuasa-Mu dan berkat-Mu. Engkau kumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti Zoom ini secara online dalam rangka kunjungan lingkungan. Tuhan, hadirlah Roh-Mu bersama kami agar memimpin jalannya kunjungan ini demi kemajuan lingkungan kami dan demi kemajuan gereja kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Baik, terima kasih pada Mbak Odi yang sudah membuka acara pada malam hari dengan berdoa. Sama-sama. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan. Baik, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara ngobrol asik antara lingkungan Faustina bersama dengan Romo Paroki DPPH Paroki Krapia. Ya, kita santai saja. Jadi acara pada malam hari ini nanti kita akan bertukar pikiran, kita sharing bagaimana perkembangan gereja kita di masa saat ini. Kita ngobrol bersama-sama dengan asiknya. Baik, sebelum kita lanjutkan ngobrol asik kita, monggo mungkin Romo Sunaryadi bisa membuka acara pada malam hari ini. Monggo, Romo. Gung. Buka. Dibuka, Romo. Bapak Ibu semua, Bapak siji. Ada Pak Marius. Oh, 2. Nah ya, 2 ada Pak Marius itu. Iya. Baik, selamat malam dan berkah dalam. Selamat Malam berkat dalam. Bapak Ibu, besok 31 Juli, tahu nggak paroki kita ulang tahun keberapa? 6. Hah? 6. 6. Lihat dari paroki tahun berapa, Bu? 6. Lihat dari paroki tahun berapa? Tahun piro ya? 6. Kok yo? 2015. 2015. Yes. 31 Juli. 21. Ini eling-eling Wang Ignatiusan toh. Ya. Dulu ketika mau jadi paroki, saya tidak tahu di lingkungan itu tempat
jadi pertanyaan enggak? Artinya ketika dulu awalnya wilayah, kemudian jadi stasi, kemudian menjadi paroki administratif. Kalau dulu kan kalau seperti itu kan umat lingkungan ditanya, gelem ora dadi paroki administratif. Kalau seperti paroki administratif nanti akan ditanya, oh enggak jadi paroki mandiri. Kenapa? Karena kalau umat memang menghendaki dari stasi menjadi paroki, itu ada suatu konsekuensi atau kata positifnya adalah suatu panggilan tambahan yang berbeda dengan ketika statusnya masih stasi atau wilayah. Nah, banyak hal yang memang itu perlu disadari sejak awal ketika suatu kumpulan umat akhirnya ditetapkan menjadi paroki, entah paroki administratif atau paroki penuh. Nah, anggaplah bahwa semua umat lingkungan waktu itu ketika ditanya itu mengatakan sanggup. Karena nyatanya keuskupan sudah memutuskan 2015 kita menjadi paroki, ya. Pertanyaannya itu ada kemungkinan enggak SK itu dicabut oleh uskup? Paroki, menjadi paroki, tapi tahun tertentu itu menjadi diplotroke, menjadi stasi lagi. Semacam itu. Yang ingin saya tekankan adalah ini, Bapak Ibu. Gereja Paroki Krapia itu adalah milik kita semua. Jenengan apa itu Paroki Krapia ini adalah milik kita. Maka memang karena ini adalah milik kita, apik pelek itu tergantung kita. Kita bisa membuat paroki Krapia itu jelek. Bisa, sangat bisa. Tinggal Bapak Ibu sudah tidak mau tahu, sudah. Itu sangat mudah. Tetapi bagaimana membuat yang kita miliki, karena kita kalau memiliki sesuatu, kita sukai, kita sayangi, harus kersek suara nih. Kertasnya mungkin kepean dong. Nah itu ya. Lalu tujuan perjumpaan atau kunjungan kami ke sekolah lingkungan adalah untuk mengingatkan sisi itu. Yang kemarin semua ketua lingkungan sudah dikumpulkan oleh tim formatur paroki, lalu disosialisasikan. Juga di semua umat akan disosialisasikan. Tahun ini kepengurusan tingkat paroki, wilayah, lingkungan, dan prodiakon itu habis masa waktunya. Maka ini menjadi kegiatan kita bareng di tahun ini, meskipun kita juga prihatin akhirnya penyebaran COVID begitu masif lagi sekarang, maka banyak hal yang dulu mungkin sudah mapping nanti Juli berani begini, Agustus berani begini, mungkin punya gambaran Natal berani begini, kita juga sekarang masih belum tahu. Nanti ke depan situasi pandemi ini seperti apa. Tapi yang jelas pergantian kepengurusan di tingkat paroki, wilayah, lingkungan, serta prodiakon itu tetap kita gulirkan, ya. Ada banyak cara supaya meskipun kita mengurangi perjumpaan atau membatasi perjumpaan dengan banyak orang, tetapi tetap bisa menggulirkan itu. Nah, tentu saja proses itu membutuhkan support dari semua pribadi. Semua pribadi. Karena pasti gereja membutuhkan banyak banyak tenaga,
baik itu di paroki, lingkungan, wilayah, maupun untuk menjadi prodiakon. Nah, seperti yang dikatakan Pak Marius tadi, malam ini kita bisa saling cerita, asiknya berdinamika di lingkungan, itu seperti apa, atau menjadi pengurus lingkungan barangkali ada yang aktif atau ikut kegiatan lingkungan, atau bahkan wilayah, atau bahkan ada yang aktif di paroki. Asiknya di mana? Asiknya di mana? Nah, mungkin itu bisa menjadi hal baik yang ketika itu diceritakan, maka nanti akan menjadi kekayaan bagi kita semua. Saudara sekalian, maka waktu saya kembalikan kepada Pak Marius sebagai pembawa acara. Terima kasih dan berkah dalam. Berkah dalam, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, baik. Bapak, Ibu, adik-adik, pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng. Kita akan sharing bareng bagaimana pengalaman kita selama ini, suka duka kita di dalam hidup menggereja, khususnya di Gereja Santo Ignatius Paroki Krapyak. Tentu saja pengalaman yang bisa kita peroleh dari kehidupan kita ketika kita bersama-sama mengembangkan gereja kita di Paroki Krapyak, khususnya di lingkungan Faustina. Baik, Bapak Ibu, jadi pada malam hari ini kita akan sharing bersama pengalaman-pengalaman kita, bagaimana suka duka kita ketika kita hidup menggereja. Monggo, mungkin bisa dimulai dari ini, Bapak Ketua Lingkungan ada? Oh, izin. Izin Pak Marius. Izin, Pak Marius, izin. Pak Izin. Marius mungkin bisa dimulai sharing dari maskotnya Faustina, Pak. Oh iya, monggo. Ibu Susi Parabola. Faustina, Ibu Susi Elizabeth Parabola, Pak. Susianti. Nanti bisa duet Maskotnya bersama, Bu. Faustina ini. Monggo, Bu. Monggo, Bu Susi. Susi nehi. Joget sih. Monggo, Bu Susi. Ya kamu di atas. Pikirin tuh sumet nih. Mic-nya tes dinyala. Mic-nya di depan dulu, Bu Susi. Ya. Saya dengar ya. Halo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jelas. Malam semuanya, berkah dalam. Untuk sharing ini terus terang kalau hidup menggereja saya sungguh menggembirakan selama ini. Begitu banyak sukanya daripada dukanya. Di lingkungan kami itu tapi banyak yang sepuh ya, karena di Sabta Marga itu kebanyakan pensiunan ya. Pensiunan, dan walaupun sepuh-sepuh itu mereka itu guyup, saling bahu-membahu. Seandainya kita dapat tugas, mereka dengan spontanitas, dengan semangat tinggi, tetap ikut guyupi. Sebagai contoh, kita pernah menjadi panitia pesta nama. Waktu itu memang kita sempat ragu-ragu, sepuh-sepuh apa iso gitu ya. Ternyata berkat dukungan dari Pak Tomo ya, yang sekarang jadi ketua lingkungan, beliau hidupkan itu dan menjadikan semangat kita untuk tetap menjalankan sebagai panitia pesta nama. Nah, titik baliknya itu saya rasa sejak kita jadi panitia itu kita semakin guyup sampai sekarang. Apapun kegiatan gereja selalu kita ikuti. Terus karena ini kan saya juga hidup menggereja juga mendapat jatah sebagai lektor, petugas lektor. Menggembirakan juga saya dapat belajar
membaca dari kitab suci. Begitu juga dengan kehidupan sertaan saya sebagai salah satu pengurus gereja apa bukan ya kalau PPH panitia pembangunan gereja. Banyak sukanya ya karena saya sering diajak ngamen waktu dulu sering diajak ngamen, begitu banyak teman, begitu banyak orang-orang yang bersemangat mencari dana. Dan sampai sekarang saya masih dipercaya sebagai bendahara PPH. Demikian Pak Marius, sepenggal pengalaman saya sebagai umat gereja Santo Ignatius Prapya. Terima kasih, berkah dalam. Baik, terima kasih Bu Lucy, luar biasa kehidupan menggerejanya, bisa sebagai lektor, sebagai tim ngamen, dan juga bendara PPH, dan juga yang jelas juga menghibur ya Bu ya. Iya. Kangen dengan suaranya Bu. Kapan-kapan Pak ya kalau ulang tahun lagi ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi. Ya, berikutnya mungkin di sini ada Bu Emil mungkin. Bu Emil Herlin ya. Monggo Bu Emil. Dihidupkan Ibu. Speakernya dihidupkan. Selamat malam Bapak Ibu Romo. Lalu. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Kesempatan yang mana kita jarang sekali bisa bertemu dalam suasana seperti ini ya. Biarpun kita berjauhan, tapi kita bisa satu, tetap semangat dalam pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya sebagai umat Faustina khususnya sangat senang dan bangga dengan umat Faustina yang selalu guyup, rukun, kerjasama. Di dalam lingkungan Santa Faustina memang saat ini banyak sekali umat yang sudah sepuh, yang muda-muda ini jarang sekali. Sehingga nanti untuk kedepannya sebentar lagi juga ada pergantian pengurus ya. Nah makanya ini untuk pengkaderan anak-anak yang lebih muda mungkin. Nah untuk saya di sini di gereja saya dipercaya di pendidikan. Jadi dulu melanjutkan tugas Mbak Susi, sekarang saya pegang. Suka dukanya sebenarnya suka, tapi dukanya belum punya partner yang bisa diajak kerjasama yang lebih nyaman karena mungkin bisa dikatakan masih kerja sendiri. Gitu. Nah, saat ini memang banyak sekali yang harus diurusin untuk anak-anak. Mungkin kedepannya usul untuk Romo, untuk Pak Marius bisa nanti mencarikan teman yang pas untuk diajak tim kerja begitu ya. Walaupun sebenarnya tim kerjanya ya tim pelayanan gitu. Karena banyak yang harus diurusin maka ya kadang banyak tersendatnya pekerjaan itu jadi ya mohon maaf kalau selama ini masih banyak kekurangannya begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, tapi ya itu saya yang sudah dipercayakan. Terima kasih. Berkat dalam. Baik, terima kasih Bu Herlin. Semangat ya Bu. Siap dutus ya Bu ya.
Amin. Lanjutkan. Jadi nanti kepengurusan periode 2024 siap didukung. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Helin. Untuk berikutnya mungkin Bu Sisil nih kayaknya udah siap Bu Sisil. Iya, monggo Bu Sisil. Ini saya lihat tadi sudah. Ya, monggo Bu Sisil. Sugeng Dalu, Romo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sugeng Dalu. Kalau saya selama ini menjadi umat lingkungan, ya nggak ada dukanya sih nggak ada ya, banyak sukanya ya Pak. Terus kalau kepengurusan di sebagai daripada dukanya Pak. Menurut saya nggak ada kendala sih untuk saya selama ini, nggak ada kendala, dan juga dengan umat pun di Faustina guyup pun kalau ada kegiatan tuh udah nggak usah dioprak-oprak, langsung jalan gitu Pak. Mungkin sekian itu dari saya, singkat padat berisi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sisil yang sudah sharingnya bagaimana kehidupan menggereja di lingkungan Faustina. Luar biasa. Semangat ya Bu ya. Matur nuwun. Semangat. Ya. Baik, untuk berikutnya mungkin Bu Stefani kayaknya sudah siap sejak tadi. Mbak Mela. Pengantin baru. Oh, Mbak Pamela. Oh, nggih, monggo. Monggo. Selamat malam Romo, selamat malam Mari, selamat malam Mbak Vita. Selamat malam semuanya. Terima kasih Romo kemarin sudah diberkati. Terima kasih sharing ini, sangat senang sekali bertemu secara daring gitu. Kemarin saya juga sudah usul kepada Pak Tomo bagaimana kalau Faustina ini ada doa secara daring, ternyata difasilitasi oleh gitu. Nah, matur nuwun nggih Pak, ini untuk Pak Marius dan Dewan Pengurus Harian semuanya. Nggih. Kalau untuk di umat sebagai umat Faustina, saya merasa bahagia sekali. Jadi semua sangat mendukung, baik dalam suka maupun duka. Kerjasamanya sangat-sangat kompak gitu. Jadi seperti yang sudah dikatakan Tante Susi, dulu itu ketika kami memulai sebagai panitia pertama itu gimana caranya? Ternyata kok bisa. Jadi berbagai event kami lalui gitu. Nah, itu menandakan bahwa kekompakan kami itu dan kami bisa bekerja sama dengan baik. Nah, untuk ke depannya mungkin ini sebenarnya saya juga tersangka, mungkin saya kan berada di timnya Pak Marius, saya banyak ngilangnya. Ini pengakuan dosa. Ini pengakuan dosa ini Pak. Ngaku ini Pak. Ngaku ini Pak. Untuk di lingkungan saya juga sering banyak hilangnya gitu. Alasannya nggak usah disebutkan itu karena memang harus saya simpan sendiri saja gitu. Nah, mungkin kedepannya untuk saya perbaikan dari saya sendiri, nggih. Saya berusaha untuk bekerja sama lagi baik di gereja maupun di lingkungan untuk juga gereja, dan untuk pengembangan selanjutnya mungkin bisa dilakukan pertemuan seperti ini secara daring karena kangen juga gitu. Bisa memfasilitasi. Iya, kangen juga gitu. Ya. Kemarin bertemu hanya sedikit saja gitu, udah kangen sekali gitu. Cuma mau salaman, mau peluk-peluk nggak bisa gitu. Nah, untuk lingkungan Zoom-nya untuk menjadi host gitu. Nanti mungkin bisa, saya sudah matur Pak Tomo gitu sebagai ketua lingkungan. Itu saja Ibu apa? Sampun Pak. Sehat-sehat semuanya.
Ya. Terima kasih Bu Romo. Terima kasih Mbak Pamela. Ini ternyata satu tim dengan saya, Romo. 1 tahun Mario tidak sampai ketemu, lupa. kayaknya Mario sampai lupa saya, Romo. Udah ngaku dulu. Bisa dilanjut ya, Bu ya? Semangat toh, Bu. Lanjutkan toh, Bu. Oh, gitu ya. Lanjutkan. Kalau dari saya ini yang tua, ini termasuk tua. Saya itu domisilinya itu sebenarnya di Faustina ini semuanya kan berada di Sabta Marga. Jadi kalau saya, Mbak Sisil itu berada di Tol, begitu ya. Jadi kalau dibuat itu sepertinya kita itu sebenarnya di lingkungan lain begitu. Tapi saya itu merasa sangat nyaman sekali berada di lingkungan Faustina ya, karena tadi sudah disampaikan ya, kompak, kemudian enak, kemudian semua itu bisa dibicarakan dengan baik. Jadi kita itu merasa nyaman. Jadi, merasa senang. Dan saya sebagai orang tua juga adanya hanya ikut mendorong begitu ya. Ya, walaupun tidak terjun langsung, tetapi ya ikut senang ya, ikut memotivasi semuanya gitu. Jadi intinya saya merasa nyaman, senang di lingkungan Faustina gitu, dan menginginkan bahwa lingkungan dan maju dengan baik. Begitu Pak Marius. Baik, terima kasih Bu. Semangat ya Bu ya. Semangat. Luar biasa Bu. Baik, terima kasih Bu Pamela dan Ibu. Untuk berikutnya mungkin dari Bapak, saya belum mendengar dari Bapak. Pak Mulyadi mungkin. Enggak Pak Mulyadi. Ini ruangan, Pak. Kami Satu ruangan, Pak Mario. Oh, satu ruangan. Oh, nyun sewu. Ya, beda Oh, satu ruangan. Itu Romo. Sugeng dalu Pak Marius. Sugeng dalu semuanya. Semuanya sehat. Amin. Dan kalau saya pribadi memang ya dibilang tidak sering kumpul ya, kadang-kadang ya, dibilang sering kumpul ya, tapi yang pasti ini umat di Faustina ini itu sangat dekat. Kalau ketemu itu rasanya hangat gitu loh. Jadi kalau pengalaman pribadi saya sendiri, waktu dulu begitu Gereja Kerapia itu menjadi paroki, itu ya Romo Grek itu kebetulan Romo Grek itu hangat. Nah, begitu Romo Grek ada tugas lain, ada Romo Sunar. Romo Sunar kebetulan Romo Sunar ini ya seperti AC, seperti ya pendingin, sehingga kami yang ada di Paroki Kerapia ini merasa sejuk. Dan juga ada Romo Grace, kebetulan Romo ya orangnya juga hangat, sehingga kita itu selalu merasa damai. Makanya saya pribadi, saya merasa bahwa saya berada di lingkungan yang sedemikian rukun, sedemikian baik, kemudian dinaungi oleh Romo Sunar yang membuat kita semua sejuk, dinaungi oleh Romo Grace yang membuat kita
kita tenang, lah ini semakin terasa. Cuma rasanya sejak ada COVID 2 tahun lalu, ya sekitar 2 tahun lalu, ini rasa-rasanya jadi berkurang banyak. Jadi kehangatan, kesejukan, kedamaian, suasana di mana dulu kita selalu kumpul, saling ngobrol, meskipun hanya pisang godok, kacang itu juga lengganan bagi lingkungan Faustina ini, sama teh hangat, itu rasanya itu sangat ngangeni. Nah, selama corona ini, ya tentu saja semua yang kita rasakan beberapa waktu lalu jadi berkurang banyak. Ya puji Tuhan, beberapa waktu lalu Romo itu sambil sepedaan mampir ke rumah, di depan rumah, aduh, apa ya, seperti ya ketika lama tidak hujan, tiba-tiba hujan. Nah, sehingga rasa tentrem, rasa ayem, kesejukan yang lama terputus itu menjadi tersambung, meskipun hanya melalui kunjungan Romo sambil sepedaan. Itu saja sudah luar biasa bagi saya pribadi. Ini Pak Marius, ini saya menceritakan apa yang saya rasakan ya. Jadi rasanya itu meskipun Romo itu dari atas sepeda itu aja, rasanya kita itu betul-betul betul-betul merasa terayomi gitu loh. Itu yang kami rasakan. Di lingkungan Faustina sendiri, dulu sering kita ya saling berbagi, sharing. Misalnya temanya itu, bajunya orang Katolik itu apa toh? Nah itu, hal seperti itu sebenarnya kita rindu. Nah mungkin nanti setelah malam ini, khusus umat di Faustina ini juga mungkin ada doa bersama secara, saya kira begitu Pak Marius. Mohon maaf kalau komentar saya terlalu panjang ini. Biasa kepanjangan. Ya, terima kasih Pak Mulyadi, luar biasa, seringnya nyaman ya Pak ya, damai ya. Iya, damai, nyaman kita berada di lingkungan ini. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Untuk berikutnya mungkin ini ada Mbak Anin atau Mbak Anis nih. Nah ini monggo antara Mbak Anin dan Mbak Anis. Ini suaranya merdu nih masanya. Halo, selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam. Selamat malam Romo. Berkah dalam. Bapak Ibu. Selamat untuk Mbak Mela, kemarin enggak bisa hadir tapi doanya dari sini. Terima kasih, Mbak. Ya, pengalaman berada di Faustina itu kalau kami itu merasa terberkati dan bisa jadi saluran berkat ya, karena dari awal dulu Andreas Utara itu kita mulai bergabung di lingkungan, merasa mendapat sambutan yang ramah dari seluruh senior-seniornya, termasuk dengan keluarga Bu Rini, Bu Pak Arif, dan yang lain-lain itu menyambut dengan sukacita. Jadi kami merasa awal-awal berada di lingkungan Andreas Utara itu sangat senang. Lalu perjalanan waktu, nama lingkungan terganti dengan Faustina, kami semakin
akrab, semakin dekat dengan kegiatan yang bisa kami lakukan bersama-sama, menjadi semakin bisa memahami satu sama lain. Termasuk karakter-karakter setiap pribadi masing-masing itu, kalau kami ya bisa semakin tahu dan bisa semakin akrab dengan yang lain. Untuk kegiatan menggereja, semuanya juga ke bawah. Mulanya menjadi umat biasa, ikut kegiatan bisa ikut kegiatan di lingkungan, lalu berangsur-angsur diajak untuk ikut menjadi pengurus, menjadi aktif di gereja sebagai petugas-petugas. Itu kami. Jadi kami merasa bahwa kegiatan dalam kelompok di lingkungan dan di paroki ini menjadi tempat untuk membangun pribadi menjadi lebih baik, menjadi lebih terarah dalam iman. Itu yang kami syukuri sebagai bagian dari umat di lingkungan Faustina ini. Nah, untuk masa pandemi ini, mohon maaf belum bisa aktif seperti biasanya karena kami ya terutama Mbak Anis ini yang komorbid ini belum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di luar. Jadi kegiatan yang kami lakukan hanya sebatas dekat-dekat sini saja. Jadi untuk kegiatan yang lebih jauh menyesuaikan dengan keadaan atau mungkin sudah bisa kami terlibat lagi dalam, malah sekarang ini kondisi di Semarang ini zonanya sudah Halo. Kegiatan secara aktif kami ikuti. Demikian kira-kira apa yang kami sampaikan ini. Balik lagi pada Marius. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anin, sharingnya yang luar biasa. Ya, siap diutus ya Mbak ya. Siap diutus untuk ke 2024. Nanti dulu. Siap, ya, siap. Tetap semangat ya. Ya, baik. Untuk berikutnya mungkin ini mungkin ada Mbak Rusiana, Mbak atau Ibu nih. Mbak Rusiana, monggo. Yes. Matur nuwun, Sing Dalu Romo, Sing Dalu Bapak Ibu dari DPPH. Nah, saya di lingkungan Faustina hanya anggota biasa, Pak. Ya, anggota biasa. Kebetulan ini sebelah kiri kanan adalah ponakan saya. Dia juga aktif di Miskinan. Ya. Tuh. Hanya tugas yang diberikan ke saya adalah sebagai ibu lingkungan saja, ibu lingkungan. Itu. Saya bergerak apabila ada tugas-tugas dari ibu-ibu paroki untuk menyampaikan apa yang
diberikan pada saat Saudara Romo. Itu dulu saya dibantu sama Mbak Anin karena saya itu tidak bisa mengoperasionalkan HP waktu itu. Nah, ya, terus kadang kalau pas sore itu kita mempersiapkan ini jadwalnya siapa, saya dibantu oleh Mbak Anin dulu. Saya hanya mengucapkan terima kasih, selamat bekerja untuk hari esoknya. Di lingkungan Faustina ini memang kita bekerja sama. Setiap kegiatan kita bisa bareng-bareng melaksanakan, walaupun itu harusnya tugas yang muda-muda, yang sepuh-sepuh pun kita bisa mengikuti. Itu Pak, saya mungkin nggak bisa banyak-banyak bahan yang saya utarakan. Saya rasa dari saya hanya itu saja. Berkah dalam. Berkah dalam. Ya, terima kasih Bu Rusiana, luar biasa ya. Tetap semangat ya Bu ya. Ya Pak. Semangat hidup gereja di Paroki Krapia. Ya, berikutnya mungkin dari Pak Giono. Nah, ini Pak Giono. Monggo Pak Giono. Ya, pangling saja dengan Pak Giono ini. Sudah 1 tahun tidak ketemu. Karena ada corona dan pandemi ini berubah wajah. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Malam Romo dan Bapak Ibu DPH, berkah dalam. Berkah dalam. Dan teman-teman Faustina. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing pada malam hari ini, yang mana kita sudah cukup lama tidak berkumpul karena situasi pandemi ini. Saya selaku umat di Faustina juga apa yang dirasakan oleh teman-teman yang sudah tadi sharing itu. Hanya saja saya di Faustina ini sudah cukup lama, mulai dari satu lingkungan Andreas, itu sudah cukup lama, lalu diberi tugas setelah Pak Bambang itu selesai menjadi ketua lingkungan, saya disuruh mengganti sebagai ketua lingkungan di lingkungan Andreas yang waktu itu teologinya itu masih cukup luas, Sabta Marga, Wologito, kemudian Borobudur yang di atas. Jadi kalau doa itu kalau jalan kaki memang cukup lelah karena jauh. Nah, sekarang ini karena sebagian besar umat Faustina itu di lingkungan wilayah Sabta Marga, maka apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami terdahulu tadi memang cukup benar, bahwa kerukunan dan keguyuban itu semakin terlihat, sama tugas yang menyangkut kebersamaan untuk kegiatan di gereja itu bisa dikerjakan bersama-sama. Lebih-lebih setelah yang memberi komando ini sekarang anak muda, bapak muda, yaitu Bapak Benediktus Utomo, kelihatannya kegiatan di lingkungan Santa Faustina ini semakin baik, semakin maju. Hanya saja memang betul apa yang dikatakan teman-teman tadi, bahwa selama ini kami ini memang muka bertemu, tetapi karena memang situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, ya Bapak boleh buat, jadinya ya masih
belum bisa kumpul, doa bersama juga belum. Meskipun sebenarnya kalau di Faustina itu dekat-dekat sekali sehingga bisa mungkin beberapa keluarga jadi satu, tapi memang semuanya itu kita mengantisipasi jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk sekarang kegiatan yang mungkin nanti ada pergantian pengurus dan lain sebagainya, saya orang yang sudah tua, yang sudah lama juga mengikuti kegiatan di Faustina dan di gereja, saya hanya mendorong pada yang muda-muda. Mudah-mudahan nanti saudara-saudara kami yang muda-muda ini maju dalam kegiatan kepengurusan dan mau ikut terlibat gereja, baik itu sebagai pengurus apapun, karena sebuah pelayanan itu seharusnya memang ya tidak harus pilih-pilih apa yang diminta, mestinya harus mau melaksanakan. Nah, untuk selama ini kami juga cukup berterima kasih kepada Romo Paroki kita, yaitu Romo Sunaryadi, yang juga enggan untuk berkeliling di tiap lingkungan, memberikan berkat kepada tiap-tiap keluarga, dan itu benar-benar saya sangat berterima kasih dan mendapatkan suatu hal yang sangat bagus, karena mungkin di tempat-tempat lain, di gereja-gereja atau paroki lain tidak terjadi hal yang seperti ini. Nah, ini memang karena kebaikan hati atau memang gregetnya Romo itu sangat begitu besar dengan umatnya, sehingga rela untuk berkeliling, naik sepeda, bahkan kasihnya itu naik turun, ya terpaksa harus naik turun. Ya kebetulan kalau di marga Faustina ini semuanya daerah datar, sehingga lancar-lancar saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Marius, karena mungkin masih banyak yang masih ingin menyampaikan. Dan terima kasih, selamat malam dan berkat dalam. Berkat dalam. Terima kasih, Fabiano. Semangat ya, tetap semangat. Baik, terima kasih Fabiano ya telah sharingnya. Ini kayaknya masih ada satu ibu kita ini, ibu kita nih. Gongnya ya. Gongnya ibu kita. Monggo, Ibu Rini Sugeng ya. Ibu Rini, monggo. Mic-nya di depan, Ibu. Mic-nya di depan, bisa? Mati. Oh. Sebentar, udah nyala lagi wifi-nya. Tadi wifi-nya mati. Oh. Sudah di depan? Belum? Malah keluar. Wifi-nya mati. Wifi mati. Oh, J, monggo. Mic-nya di depan, Ibu. Mbak Odi. Mic-nya belum. Selamat malam, Ibu. Malam.
foto guys. Ini. Halo. Sudah masuk suara saya? Sudah Ibu. Masuk. Itu wifi-nya dimatiin sama Mas Andi. Kalau saya itu saya sungguh sangat berbahagia bisa menjadi bagian dari umat Faustina. Saya memang dulu kecil di Sabta Marga di sini, tapi setelah berumah tangga melalang buana, setelah suami pensiun itu kembali lagi ke Sabta Marga. Itu waktu itu masuk juga masih Andreas Utara namanya waktu itu lingkungannya, kemudian menjadi Faustina. Sungguh sepanjang saya dan keluarga menjadi anggota di Faustina ini, kami keluarga sungguh diterima dengan tangan terbuka, dengan hati yang sungguh penuh sukacita. Mereka semua berkenan menerima keluarga kami. Sungguh kami merasakan betapa umat di Faustina ini, terlebih setelah Bapak Beni Tomo yang menjadi ketua lingkungan, kecuali beliaunya itu masih muda, gesit, kemudian ya pinter melobi segala macam hal, sehingga membuat kami ini umatnya kok ayem ya, setelah lebih srek gitu. Dan lebih srek gitu, terus enak gitu loh, suasananya tuh kok menjadi enak gitu. Nah, apalagi Pak Tomo ini kan orangnya lucu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menghadapi apa gitu, tahu-tahu dia punya joke apa gitu, yang membuat kita menjadi cair lagi. Misalnya sedang ada masalah yang agak tegang sedikit dalam kita berkumpul, dia tahu ada joke yang membuat kita ini menjadi adem, menjadi ayem lagi. Puji Tuhan, segala permasalahan yang ada di Faustina ini selalu bisa terpecahkan dengan baik tanpa harus menyakiti hati orang lain. Kemudian periode ya, Bu. Gimana? Kemudian kalau saya itu di Faustina ini sebetulnya karena usia sudah di atas rata-rata ya. Jadi saya ini hitungannya sudah setengah tua. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ya, kalau untuk pertemuan-pertemuan waktu belum ada pandemi ya masih ikut pertemuan-pertemuan, baik itu pertemuan sembayangan, pertemuan rapat apa yang perlu dibahas dalam lingkungan, saya usahakan selalu bisa hadir. Kemudian juga kebetulan di lingkungan kami, di wilayah kami, itu ada rukun kematian warga, dan kebetulan di Faustina saya yang memegang harus narii, jadi saya kayaknya tuh
warga Faustina yang paling sering ketemu dengan teman-teman di Faustina ini ya kayaknya ya saya, karena saya yang sering ngopiak-ngopiak minta uang RKW untuk kami setorkan ke petugasnya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja, puji Tuhan selama ini lancar-lancar saja. Malah saya senang selama pandemi ini kita jarang bisa ke gereja, bisa misa gereja, tapi puji Tuhan ada misa pagi, kemudian misa online selalu bisa kami ikuti. Semuanya dengan mudah dan lancar. Kemudian kalau kegiatan di gereja juga kebetulan saya itu ditunjuk jadi ketua Paguyuban Kerahiman Ilahi. Puji Tuhan dari lingkungan Faustina ini sangat-sangat mendukung sekali kegiatan saya ini. Banyak dari umat Faustina yang menjadi anggota dari Paguyuban Kerahiman Ilahi dan banyak sekali mendukung kegiatan yang harus saya lakukan di Paguyuban Kerahiman Ilahi di paroki. Puji Tuhan selama ini selalu lancar. Hanya saja memang kalau dari Kerahiman Ilahi paroki itu mohon dari yang lain, mohon dukungan dari khususnya dari Romo supaya nantinya ke depannya mungkin karena saya sudah lama menjadi ketua, nanti mungkin ganti tapi mencari penggantinya juga sulit Romo kayaknya, tapi nanti minta tolong Romo untuk bisa membantu nanti untuk ketua yang baru. Matur nuwun, dari saya cukup itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rini Sugeng yang sudah memberikan sharingnya. Baik, Romo dan Bapak Ibu, tidak terasa waktunya ternyata sudah 1 jam ya. Sebenarnya pengennya sampai jam 11 gitu ya. Ya kita bisa sharing lebih lama lagi. Ya, ya. Baik. Baik, Romo dan Bapak Ibu, sebelum nanti tidak akan sharing, tapi sharing saya itu biasanya nyanyi. Gitu ya. Saya akan nyanyi sebentar. Ya, kalau saya lihat tadi bahwa di lingkungan Faustina itu keguyubannya luar biasa. Ya. Banyak aktivis ya, banyak aktivis. Ada Bu Pamela, ada Bu Rini Sugeng, ada Bu Sisil, ada Bu Anis dan Anin, ada Mbak Odi dan sebagainya. Itu luar biasa keguyubannya. Maka saya akan menyanyikan untuk Faustina ya, lagunya begini. Nomor 2 ya. Ya. Aduh senenge ngobrol asik ro Romo, ilang kangene wis mari rak mriyang, suasane kaya grengseng tur regeng, uger umekar gerejaku ing krap. Matur nuwun. Ya, guyub rukun ya, gayeng grengseng regeng. Nah, itu yang kita harapkan bahwa di kehidupan kita dalam hidup gereja itu selalu guyub, gayeng, grengseng dan regeng ya. Baik, acara malam hari ini akan kita akhiri dan akan disimpulkan oleh Romo kita, Romo Yohanes Benaryadi. Monggo Romo. Iya. Pamela tadi acung tangan kah? Mau bicara? Enggak, Romo tepuk tangan untuk Pak Marius. Oh gitu. Saya kira melambung ini ya Romo. Tepuk tangan Romo. Nah, ini Romo. Selamat ya Mbak Pamela. Selamat ya. Atur nuwun, Pak. Ya, terima kasih. Memang Pak Marius itu luar biasa.
Ya, Bapak Ibu, saya tuh selalu terkesan banyak ya. Salah satunya adalah ini. Kalau saya itu membuka apa ya, doa malam online jam 8 malam, itu kok saya amati nomor 1 yang muncul itu Bu Rini. Terima kasih. Yes, that's untuk Bu Dan Rini. dan mesti memberikan himbauan ya kepada kita. Ayo kita persiapan doa. Nah, padahal itu kalau kita lihat jumlah viewernya itu belum seberapa persen ya dari umat yang ada. Bahkan mungkin banyak yang lupa meskipun menjelang jam 8 itu lalu ada blast ya untuk mengingatkan umat ya. Tapi mungkin karena terlalu sering blast ngantek di blast pun kadang-kadang juga dicuekin ya. Tapi terima kasih Bu Rini, itu senantiasa nomor 1. Lalu opera lewat live chat ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih sharing-sharingnya menjadi apa ya, berikan harapan besar. Saya lihat yang ada di sini juga tidak tua-tua amat seperti yang tadi disaringkan ya. Berkali-kali mengatakan kami itu lingkungannya banyak yang tua-tua. Enggak. Yang tua enggak? Yang tua-tua enggak gedul Romo. Saya tua Romo. Iya, banyak yang kepala Romo. Ini sudah sulit. Sudah sulit belum, Mo? Oh iya. Lalu bahkan yang rambutnya sudah putih semua seperti Pak Giono. Umurnya kayak 30 tahun. Meninggalkan dunia hitam, Romo. Meninggalkan dunia hitam itu namanya. Lalu ya. Lalu meskipun tadi tidak ditanggap, itu di belakang Bu Herlin, lalu juga belakang Pak Giono. Tadi juga ada kamera siapa lagi? Bu Rusiana. Nah, itu kan muncul wajah-wajah tunas-tunas baru kita ya. Mereka masih anak-anak, masih remaja, si orang-orang muda ya memang familia termasuk orang muda ya agak wayo. OMK Romo. 61 Mas saya. Odi juga ya. Nah, wajah-wajah muda, Anis juga ya, Anis. Wajah-wajah muda yang itu menjadi harapan segar bagi kita. Lalu memang ini menjadi PR dimanapun, tidak hanya Faustina, ya kaderisasi. Beberapa orang tadi kan juga sempat nyinggung ya, kaderisasi. Beri pesan kepada Romo untuk golek ke ketua Iman Ilahiyah yang kerapia ya. Romo. Nah itu apa ya? Sebetulnya yang harus keres-keresek nih. Yang memang selama ini berkecimpung di dalamnya. Mungkin kalau misalnya nanti tidak hanya Bu Rini ya, termasuk yang lain ya, nanti merekomendasikan beberapa person. Kalau nanti mau dibantu Romo, silahkan saja, enggak apa-apa. Tapi nek golek ke, saya masih gogoh-gogoh terus ya. Kenalan kepada dulu itu kan saya baru setengah tahun, lebih sedikit, tapi kemudian terhempas oleh pandemi ini. Ketoknya wis 2 tahunan lah di Kerapia ya tahun 19. Mungkin sudah sampai tetapi sebetulnya waktu efektifnya baru setengah tahun dulu itu karena urung ngopo-ngopo wis terhempas oleh pandemi ini. Maka juga tidak sangat mudah. Nah, terima kasih. Lalu pasti tidak akan lama lagi nanti Mas Tomo, lalu gampang nyebut tiro nih, Mas Tomo nanti akan bersama dengan pengurus lingkungan akan menggulirkan apa yang sudah kemarin dipaparkan oleh tim formatur.
untuk diproses di lingkungan ya. Milih ketua lingkungan. Nek urung nganti periode 2 periode ya boleh dipilih kembali ya. Lalu juga prodiakon. Saya tidak tahu yang sudah jadi prodiakon sudah berapa periode. Kalau belum periode ya 2 periode ya boleh dipilih lagi. Lalu juga nanti akhirnya juga ke wilayah, lalu juga usulan-usulan untuk di tingkat paroki. Itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sharing-sharingnya, menyegarkan kita semua. Kita semakin yakin menjadi aktivis asik-asik dan asik. Marius ya, Pak Marius kan Pak Marius nyebut asik itu ketok iki mantep banget. Coba nanti dia Pak Marius nyebut asik itu mantep banget. Asik gitu. Tidak bisa ditirukan. Oke, ngaten Bapak Ibu, terima kasih. Lalu mengingatkan kesehatan ya Bapak Ibu, kita semua tahu COVID-nya sedang sangat masif ya, banyak umat kita semakin banyak yang romo-romo di kepekepan kita itu ya, yang justru romo-romo muda ini yang kena sekarang. Maka tolong ini kita jaga baik-baik kesehatan, prokesnya tetap dijalankan. Itu aja. Terima kasih. Monggo Pak Marius. Terima kasih Romo. Romo dan Bapak Ibu, demikian tadi kita telah 1 jam lebih sedikit, kita telah ngobrol bareng, jumpa asik. Jumpa asik antara umat, lingkungan, Faustina, dan DPBH Paroki Krapyak. Luar biasa, kita bisa bersama-sama. Hilang kangennya nggih Bapak Ibu? Nggih, lumayan. Ya, lumayan. Dan nanti kita lanjut lagi, nanti kapan-kapan ya kita berjumpa lagi. Baik. Oh ya, mumpung saya ingat, paroki itu punya Zoom premium, itu sebetulnya kalau mau dipakai lingkungan juga bisa. Kalau misalnya nanti pertemuannya mau 40 menit lebih misalnya ya, kan kadang-kadang yang gratisan ini kadang-kadang kan 40 menit per dot dan lalu masuk lagi semacam itu. Nah, kalau mau pakai Zoom yang di paroki juga bisa, nanti menghubungi saya buatkan linknya. Itu aja. Terima kasih Romo infonya. Monggo Bapak Ibu nanti kalau mau menggunakan Zoom premium bisa menghubungi Romo. Bisa 2 jam, bisa berjam-jam gitu ya. Tapi jangan sampai mengganggu Bu Pamela ya. Ya. Baik, terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini. Mari kita siap diutus untuk mengembangkan gereja Santo Ignatius Paroki Krapyak. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf mungkin banyak kekurangannya dan mengganggu pendengaran Bapak Ibu semua. Baik. Pak. Mari kita tutup dengan berdoa. Kami mohon Bu Lina bisa menutup dengan doa. Monggo. Mari Romo, Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Malam hari ini kami dapat berjumpa dengan lingkungan Santo Faustina secara daring. Semoga apa yang telah di-sharingkan pada malam hari ini dapat memberikan semangat bagi lingkungan Faustina supaya dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu, sehingga gereja Santo Ignatius akan lebih bisa berkembang untuk kedepannya. Tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang Bapak berikan kesembuhan, berikan kesehatan supaya dapat beraktivitas kembali. Amin. Bentar lagi kami akan undur diri Tuhan untuk beristirahat. Kiranya
Tuhan berkati supaya kami semua dapat beristirahat dengan baik sehingga besok pagi dapat beraktivitas kembali dengan penuh semangat dan sehat. Doa yang tak sempurna ini kami lanjutkan dalam tangan-Mu, dan kami mohon berkat dari Romo Gembala kami, Pak Romo Sunaryadi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara semua, segala tarikh pelayanan dan juga ini bersama dengan keluarga dalam naungan berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama dulu dengan jempol di depan. Ya. Foto bersama dulu, jempol di depan. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Cekrek. Dah. Iya. Yes, terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih semua. Romo, matur nuwun Pak Mus. Pak Mario. Terima kasih. Nggih, Pak Mus.